Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Dejang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membuat satu tutorial cara panen bibit ikan lele. Beberapa kolam udah ada yang surut ya. Untuk hari ini saya niat untuk memanen ikan ini. Untuk usianya kurang lebih di sini udah 1 bulan. Saya juga melakukan percobaan tidak nyortir ikan dalam waktu 2 minggu. Jadi saya melakukan penyortiran ini di 1 bulan. Sekalian bereksperimen. Kekuatan air di kolam saya ini 1 bulan seperti apa, karena ini udah saya treatment dengan nitrobakter. Terus kondisi ikan ini sudah terlihat memang cukup padat juga ya, karena saya dulu nebarnya ukuran 23, itu 12, itu 34 ya, 3 ukuran saja. Lalu apa saja sih persiapan untuk panen bibit ikan lele, termasuk ikan lele yang kecil saat ini yang akan saya panen? Jadi sahabat, jangan sampai melakukan pemanenan tanpa melakukan persiapan. Yang pertama dan paling utama adalah air kolam tandon. Nah, nanti akan saya perlihatkan air kolam tandon saya itu ada 2 kolam. Air kolam tandon ini untuk transit saja. Jadi nanti air dari sumur saya jalankan masuk ke kolam tandon, dari kolam tandon saya jalankan airnya untuk mengisi kolam budidaya. Jadi jangan sampai air tersebut mengisi kolam, airnya langsung dari sumur. Jadi transit dulu ya. Boleh dicampur, boleh, nggak apa-apa ya. Biar airnya tuh nggak baru semua. Jadi ada air lamanya, nanti kita alirkan. Seperti itu seterusnya yang sering saya lakukan, dan itu sudah terbukti aman. Kalau sahabat memang waktunya mepet, silahkan 4 hari sebelum melakukan pemanenan, isi kolam tandon. Persiapan yang kedua, siapkan alat-alat untuk panen. Nah, di kolam tandon sana itu tadi sudah saya pasang jaring. Itu untuk menampung bibit nanti. Setelah dipanen, jangan dulu langsung disortir. Diistirahatkan dulu di kolam tandon yang sudah kita pasang jaring. Jadi ikan jangan sampai habis dipanen langsung disortir. Ikan dipanen disurutkan airnya saja itu udah stres. Apalagi diserokin, gonjang-ganjing ke sana kemari, itu pasti stres. Nah, itu persiapan yang kedua, yaitu pemasangan jaring di kolam tandon. Jadi kolam tandon ini multifungsi. Di samping airnya nanti kita gunakan, air kolam tandon tersebut bisa kita gunakan untuk tempat pengistirahatan bibit sebelum kita sortir. Jadi bibit biar sehat dan segar kembali. Oke, untuk peralatan selanjutnya ya, kayak bak ber seperti ini, ayakan. Ini bak sortir, dikarenakan saya nebarnya ini ukuran 12, 23, 34. Jadi dari ukuran 34 sampai ukuran 67 saya siapkan bak sortirnya. Dan ini juga ada mesin-mesin butut saya ini. Mesinnya udah lama sekali. Nah, ini mesin yang kecil, ini mesin yang udah besar. Oke sahabatku semua, ya persiapannya hanya seperti itu saja. Untuk air kolam yang mau disurutkan silahkan, yang mau diambil kita silahkan, kita tinggal pilih saja. Nah, di antara kolam ini itu nggak saya ambil semuanya. Kualitas airnya saya pilih dulu. Nah, ada kemungkinan kolam yang ini airnya nggak saya buang. Airnya akan saya tampung di kolam yang sana, itu ada 1 kolam yang kosong. Nah, untuk 1, 2, 3 kolam ini airnya akan saya buang. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, baik sahabatku semua. Nah, ini kolam ini yang tadinya saya tebar ukuran 34 cm. Nggak tahu sekarang ukuran berapa. Ini udah mulai surut airnya. Dan kolam ini awal saya tebar itu ukuran 23 cm. Dan kualitas airnya cukup bagus. Nanti akan saya tarik air kolam ini ke kolam yang kosong sana. Jadi ada kemungkinan air kolam ini akan saya gunakan kembali. Nah, ini airnya udah jelek ya. Dulu saya menebar di kolam ini ukuran 1-2 cm, kualitas airnya sudah jelek dan sudah kotor sekali, akan saya buang, tidak akan saya gunakan lagi. Ini juga udah mulai surut. Nah, ini kolam tandonnya. Tuh, warna airnya juga udah agak hijau bening ya. Nah, ini air kolam tandon ini bisa kita pasang hapa atau jaring seperti ini. Nanti ikan setelah dipanen tuh jangan langsung disortir. Jadi dia masih stres. Nah, kita istirahatkan dulu di sini. Untuk jarak waktu lama istirahatnya ya, kita ngerokok aja sebatang. Habis rokok sebatang baru kita sortir. Cukup istirahat segitu juga. Nah, ini juga sama, ukuran 1-2 cm, kualitas airnya udah jelek ya. Bau sih enggak, cuman kotor saja terlihatnya. Ikan sehat kok ya, dan juga nggak bau karena saya menggunakan nitrobakter. Oke sahabatku semua, apabila air kolam yang kita surutkan ini sudah tinggal sisa sedikit lagi, langkah selanjutnya yang harus sahabat lakukan,
siapkan dan pasang selang panjang seperti ini. Jadi selang ini tuh untuk mengalirkan air dari sumur. Nah, air kolam yang kita surutkan ini dikhawatirkan di paling dasarnya ini kan mengandung kotoran ikan dan lain sebagainya. Dikhawatirkan ikan pengap atau apa. Nah, nanti kita bisa bantu dengan menggunakan air baru dari sumur. Air baru dari sumur ini bisa ya kita gunakan hanya untuk pemanenan saja. Yang pertama biar nggak pengap karena bercampur dengan kotoran di dasar kolam. Terus apabila nanti kita udah menuju ke siang dikhawatirkan ikannya panas atau apa, kita bantu dengan air dari sumur langsung. Air dari sumur langsung ini kan dingin. Oke, ini udah mulai surut ya. Akan saya lanjutkan dulu untuk pemanenannya. Kita cabut elbownya dulu. Nah, ini saringan di dalamnya ini banyak sekali kotoran, sampah-sampah, dedaunan dan lain sebagainya. Kita ambil dulu, kita bersihkan. Kita cabut saja begini. Ya, untuk membersihkan saringannya biar nggak mampet. Jadi biar cepet lakukan pemanenannya. Wah, ini 1 bulan udah kayak gini ikannya. Tuh, udah beda banget ya ukurannya, jomplang banget nih. Ada yang kecil, ada yang gede. Jadi tolong ya sahabatku semua, ini sebagai contoh saja. Jika sahabat menebar bibit, apalagi ukuran kecil 1-2 cm, 2-3, kalau 1 bulan tuh seperti ini. Ini bahaya ini. Yang gede seperti ini bisa nelen yang kecil-kecil. Jadi jangan sampai dilakukan ya. Tuh, eksperimen saya juga sama seperti ini. Padahal saya menebarkan pakan serata mungkin. Pakannya juga pakan yang ukuran kecil, PEP 500 dan PEP 800 gitu kan. Ini masih jomplang saja ukurannya. Waktu penyortiran yang paling efektif itu paling minimalnya di kisaran 2 minggu. Nah, kalau udah mulai surut seperti ini, sahabatku semua, jangan sampai kita leha-leha atau berdiam diri. Kita diam dulu di lubang pembuangan seperti ini. Jadi kalau lubang pembuangannya mampet, kita siapkan ayakan seperti ini, kita cabut, kita bersihkan. Jadi sampahnya biar keluar dan keluarnya air juga lancar. Oke sahabatku semua, nah ini udah saya jalankan air dari sumur langsung. Nah, ini fungsinya untuk menyemprot pinggirnya ya. Oke sahabatku semua, ini kalau sudah kita bersihkan pinggirnya, kita pasang paralon seperti ini biar airnya mengarah ke sana ya. Selangnya nggak cukup, jadi saya sambung dengan paralon. Oke, selanjutnya kita langsung lanjutkan pemanenan. Hanya seperti ini saja sahabatku semua ya, kegiatan saya sehari-hari. Kalau saya panen nggak ada perlakuan khusus. Jadi panen sendiri saja saya udah nggak kerepotan ya, tinggal kita tutup saringan dalamnya, ikan keluar semua. Wah, ini udah banyak sekali bongsorannya ya, karena 1 bulan dari ukuran 1-2 cm nggak saya sortir ini ya. Saya juga bereksperimen, ini saya coba 1 bulan ya, untuk membuktikan kepada sahabat semua. 1 bulan penyortiran itu ternyata memang membuat bongsoran jadi banyak. Sisanya ini nanti kita akan bersihkan. Namun yang harus kita amankan adalah lele yang penuh sesak ini ya, yang di bakber ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mohon maaf, kameranya cuma kamera handphone saja. Ikan ini perlu kita amankan terlebih dahulu. Kita jangan mementingkan yang ini, biarin aja. Kalau yang ini itu udah aman, udah ada air bersih ya, masuk ke sini aman ya. Yang dikhawatirkan tuh yang ini saling berdesakan nih ya. Ayo kita amankan dulu dengan cara kita pindahkan ke hapa ya. Oke sobatku semua, sekarang kita habiskan dulu ya untuk panen yang ini.
Ingat ya sobatku semua, pemanenan seperti ini itu bisa dilakukan sendiri. Jadi tanpa harus banyak orang, tanpa harus rame-rame. Itu bisa didukung dengan adanya pembuatan kolam yang kita perhitungkan. Kalau kita membuat kolamnya asal-asalan ya panennya juga capek. Kita lanjut panen. Membersihkan ikan yang tersisa. Yang terakhir, tinggal pasang aja di sini. Tinggal kita buang airnya, tinggal kita semprot dengan selang. Udah gitu doang. Kita tinggal masuk ke kolam seperti ini. Kita dorong sisa ikannya yang kecil-kecil, yang tersisa. Nah, udah kelar. Oke sobatku semua, itu tadi cara saya memanen bibit ikan lele ukuran kecil ya. Lihat sobatku semua, untuk dasar kolam yang menggunakan probiotik dan probiotiknya ini hidup, benar-benar berfungsi di kolam, itu dasar kolam bersih sob. Yang kotor tuh hanya lumut pinggirnya saja. Ini gampang kita bersihkannya. Dan kebetulan saya di sini menggunakan nitrobacter. Jadi nitrobacter ini bekerja untuk mengurai, dan ternyata benar sob, ini hanya licin saja. Sementara mana ada nggak yang kotor? Lumut-lumut yang tersisa nggak ada kan? Ini awalnya penuh dengan air, airnya kotor, ikannya udah saya panen, dan lihat, hanya pinggirnya saja lumutnya ini gampang kok dibersihkannya. Sekali usap juga langsung bersih. Nah seperti ini, kalau kita menggunakan probiotik yang benar-benar probiotiknya itu bekerja di kolam kita, dasar kolamnya akan bersih. Walaupun ini butut ya, kelihatannya ini cuma pakai plastik, rangkanya bambu. Tapi ingat, dasar kolamnya ini yang paling penting. Sekokoh apapun kolam, kalau dasarnya nggak bener, nggak bakalan membantu kita dalam hal pemanenan. Sejelek apapun kolam kita, kalau kita desain dasar kolamnya itu sedemikian rupa, pasti akan membantu kita, terutama dalam hal pemanenan. Gak akan lama, gak akan capek, dan gak perlu banyak orang kita memanennya. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batiler seluruh Nusantara, dan tetap semangat.